channel. Ini adalah video pertama United Perjuangan dengan konsep non-podcast. Dan di video pertama ini sedikit, bisa dibilang spesial nggak spesial sih, karena kita baru saja menang 7-0, menang dengan skor besar di Old Trafford. Iya, spesial nggak spesialnya karena lawannya cuman Barnsley dan ini levelnya cuman Carabao Cup. But anyway, a win is a win. Uh, nggak banyak nggak banyak poin-poin penting dari pertandingan tadi, cuman ya agak agak kaget aja karena Eriksen ngegolin 2 gol, terus Anthony juga ngegolin 1 gol, dan golnya Anthony lebih banyak dari golnya Sancho. Kemudian Rashford 2 gol, Garnacho 2 gol. Overall United turun dengan mix pemain inti dan pemain yang butuh jam terbang untuk menjaga level kebugaran, tingkat kebugaran pemain. Jadi Toni Collier yang jebolan akademi diturunkan sejak menit pertama. Ugarte yang di akhir pekan kemarin turun sebagai cameo akhirnya turun dari menit pertama. Anthony yang kehilangan posisinya di sebelah kanan di 3-4 pertandingan awal liga akhirnya dikasih kesempatan sama Erik ten Hag untuk membuktikan kapasitasnya dan turun sejak menit pertama. Kemudian siapa lagi ya, Altay Bayindir masuk menggantikan Onana, tapi nggak banyak sih, nggak ada peluang uh, atau saves yang berhasil digagalkan sama Altay Bayindir. Cuman ya 15-20 menit pertama kita sedikit keteteran karena bisa dimaklumi karena pemainnya Barnsley diinstruksikan untuk mengeksploitasi sebelah kirinya kita, sisi pertahanan sebelah kiri yang dijaga sama Toni Collier, yang posisi aslinya Collier kan defensive midfielder tapi diinstruksikan sama Ten Hag untuk jadi back kiri. Dan Harry Maguire dan Johnny Evans juga sedikit keteteran saat mengantisipasi direct ballnya Barnsley dari sisi kiri. Beberapa kali umpan silang, mungkin ada sekitar 3 atau 4 kali di 15 menit, enggak, 10 menit pertama lah kayaknya. Tapi setelah dari itu kita berusaha mengontrol pertandingan, mengontrol jalannya, mengontrol tempo permainan, dan surprisingly Casemiro, double pivotnya Casemiro dan Ugarte berjalan cukup baik. Ini nggak bisa sih kita langsung menilai karena baru satu pertandingan dan lawannya cuma Barnsley, tapi sedikit ada gambaran apa yang bisa ditawarkan sama Ugarte di lini tengah United. Awalnya saya nggak nyangka kalau nggak pernah expect Ugarte itu bisa memerankan peran seperti itu gitu. Jadi yang ada di benak saya di podcast sebelumnya kan saya ngomong kalau Ugarte tipikal pemain Amerika Latin yang gerasa gerusuk, yang physical first, technical second, tapi dia berhasil memerankan perannya sebagai pemain yang bisa mendikte, bisa membagi bola, bisa switch play. Sesuatu ini adalah hal yang hilang dari United di beberapa musim terakhir. Kurangnya satu pemain di lini tengah yang bisa membagi bola, bisa melihat pergerakan pemain, bisa mengirim ruang, mengirim umpan jauh ke pemain yang berdiri bebas. Dan Ugarte main bagus, main sangat bagus, dan lebih lebih uniknya lagi Casemiro juga main bagus gitu. Nggak tahu ini apakah faktor karena Ugarte-nya yang bagus sampai akhirnya berdampak ke permainan bagusnya Casemiro, atau memang ya karena lawannya Barnsley. Ini akan menjadi jawabannya mungkin akan kita lihat di pertandingan akhir pekan nanti lawan Crystal Palace di Selhurst Park. Kalau Ugarte dan Casemiro diturunkan lagi, nah disitulah ujian, dia bisa dibilang salah satu ujian besarnya sih, karena Palace sangat kuat, sangat fisikal di lini tengah, dan eh, itu kita bisa bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Tapi eh, agak gimana ya, Casemiro kalau di pertandingan-pertandingan sebelumnya lebih sering naik, justru di pertandingan tadi just lebih
bermain lebih sentral, dan ini adalah gaya bermain yang biasanya diperlihatkan Casemiro ketika dia masih di Real Madrid. Mungkin karena ya faktor Ugarte-nya kali ya, karena di Madrid kan Casemiro bisa tenang karena Luka Modric dan Toni Kroos yang ada di depannya, dan dia mungkin tipikal pemain yang bermain bagus kalau temannya juga main bagus. Tapi itu bukan jawaban, karena Kobe Mainu main bagus, Casemiro-nya main bapuk. So that's not the answer probably. Ini tentang faktor usia mungkin. I don't know. Terlepas dari itu, Eriksen memerankan peran nomor 10 dengan cukup baik. Bruno Fernandes dicadangkan untuk menjaga kebugaran supaya dia bisa fit di lawan Crystal Palace nanti. Rashford yang biasanya main sebagai winger tadi main sebagai nomor 9, target man. Well, dua gol dua-duanya bagus. Gol pertama lebih bagus dibanding gol yang kedua, karena gol pertama itu dia berhasil keeping bola sampai ke kotak penalti dan menipu backnya Barnsley sebelum akhirnya gol di sudut kanan Barnsley, kipernya Barnsley. Gol kedua Rashford umpan dari Garnacho, memanfaatkan salah umpan pemainnya Barnsley. Iya, cuma sayangnya Garnacho dan Rashford ditarik keluar. Dua-duanya mencetak 2 gol. Padahal saya berharapnya salah satu dari mereka bisa nyetak hat-trick. Khususnya Rashford sih, buat mengembalikan mentalnya dia, mengembalikan moralnya dia. Karena satu-satunya hal yang dibutuhkan Rashford adalah kepercayaan dirinya dia, dan gol adalah jawabannya. Untungnya dia bisa nyetak 2 gol ya. Semoga aja ini bisa jadi awal dari Rashford resurgence. Cuman kalau ada faktor yang sorry untuk lawan Crystal Palace nanti, kayaknya ini pesan saya ke Erik Ten Hag, so don't change the winning team. Ya ya kalaupun diganti ya jangan diganti semua gitu. Kalau misalnya Onana mau dibalikin ya nggak apa-apa, Eriksen mau diganti sama Bruno Fernandes juga nggak apa-apa. Tapi untuk mengganti Rashford dengan Xerxes menurut saya itu sangat sedikit tidak bijak, karena we know Rashford can score goals even if he is a striker, but come on man, untuk memasukkan Xerxes lagi, biarkan saja Rashford dulu jadi striker, Garnacho di sebelah kiri, Anthony nggak apa-apa diganti sama Ahmad lagi ya. Itu aja sih. Sektor tengahnya Casemiro, Ugarte ya dipasang seperti kayak tadi juga boleh. Mungkin nanti babak kedua baru Kobe Mainu masuk, karena Mainu belum siap sih secara fisik untuk duel selama 90 menit. So mungkin itu juga bisa jadi pertimbangannya Ten Hag. Ya tergantung bagaimana hasil latihan nanti sih di besok 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 hari sama 2-3 hari ke depan. Satu pemain lagi yang turun dari sebagai cameo tadi di pertandingan tadi itu Matthijs De Ligt, tapi nggak banyak defensive action dari De Ligt. Eh, ini kemenangan 7-0 lawan Barnsley, dan ternyata menurut salah satu fun fact-nya adalah terakhir kali kita bertemu Barnsley tahun 97, United juga menang dengan skor 7-0. So this is like mengulangi mengulangi momen. Ngomong-ngomong soal statistik, ini ada stats dari Statman Dave. Jadi Rashford's game by numbers versus Barnsley: 9 sentuhan di kotak penalti lawan, 6 shots. Dari total 6 shots itu 2 gol. Rashford nyetak 1 assist, 2 ball recoveries, 3 shots on target, 3 passes into the final third, 3 successful take-ons, dan 5 suspect attempted take-ons. Jadi dari 5 percobaan take-onsnya 3 berhasil. So this is actually a higher success conversion. Kemudian Garnacho lawan Barnsley akurasi cuma 82%, umpan akurasi 82%,
total sentuhan 46. Well, influence enough. 8 sentuhan di kotak penalti lawan, 3 ball recoveries, 3 peluang yang berhasil dikreasikan, 3 shots, 2 assist, 2 gol. Kemudian Christian Eriksen, cukup krusial perannya Eriksen di pertandingan tadi. 96% pas akurasi, 64 total sentuhan, 4 umpan di final third, 3 ball recoveries, 2 peluang yang berhasil dikreasikan, 2 shots, 2 gol. Very very effective. Casemiro on the other hand, ini pemain kayaknya krusial banget di pertandingan tadi. Total 109 touch, sentuhannya 109 kali, pas akurasinya 89%, long pass akurasinya 88%. Casemiro melesakkan 20 umpan di final third, melakukan 9 defensive actions. Dari 9 defensive actions ada 4 tackles, percobaan tackle, dan 3 dari 4 tackle itu berhasil, dan Casemiro melepaskan 2 shots. So it's quite busy night for Casemiro, but he did it well thanks to Ugarte. Dan ya, lawan Palace nanti semoga aja ini menjadi awal dari kebangkitan Manchester United. So I think that's all for the video today. This is just a start. So next video will be better. So thank you very much for watching. See you on the next video. Bye bye.